Bab 1211. Kata-kata Leslie tiba-tiba memicu kesibukan di ruang komando yang sunyi. Komandan tingkat pertama Tentara Sekutu Timur, berjumlah kurang dari 30, adalah tokoh terhormat dengan otoritas tak tertandingi di distrik militer masing-masing. Mereka memegang otoritas absolut atas militer, dan mereka berada di urutan kedua setelah Raja Perang dalam hal kekuasaan dan pengaruh. Setiap orang yang tersisa di ruang komando memiliki otoritas yang sangat besar. Mereka bahkan memiliki kekuatan untuk mengambil tindakan pencegahan dan terlibat dalam peperangan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dalam keadaan darurat. Di bawah kepemimpinan Leslie, kelompok individu ini menunjukkan rasa kerendahan hati yang luar biasa. Alasan kerendahan hati mereka sangatlah jelas, metode operasional yang digunakan oleh gadis muda yang berdiri di depan mereka telah membuat mereka sangat terkesan dan takjub. Dalam praktik peperangan tradisional, merupakan kebiasaan bagi para komandan untuk hadir secara pribadi di garis depan zona perang yang ditugaskan kepada mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengontrol kemajuan pertempuran secara real-time dan berfungsi sebagai penambah semangat bagi para prajurit. Kehadiran fisik mereka menanamkan rasa percaya diri dan rasa aman di kalangan prajurit. Namun demikian, mereka mengadopsi pendekatan berbeda di bawah bimbingan Leslie. Alih-alih hadir secara fisik di garis depan, ia mengarahkan mereka untuk berkumpul dan mencari perlindungan di fasilitas bawah tanah. Tentu saja, para komandan yang tangguh dalam pertempuran memandang tindakan menghindari pertempuran garis depan ini dengan jijik, tetapi alasan wanita muda itu melakukan hal itu sederhana saja. Teknologi telah berkembang jauh melampaui apa yang terjadi beberapa dekade atau bahkan beberapa tahun yang lalu. Dengan kemampuan intelijen yang luar biasa dari kantor Asura, kemajuan teknologi telah menghasilkan sinkronisasi informasi yang hampir seketika tentang seluruh medan perang. Dengan dihilangkannya keterlambatan dalam menerima informasi, para komandan tidak perlu lagi mempertaruhkan nyawa dan terlibat dalam aksi teatrikal semata-mata untuk kepentingan mereka sendiri. Meskipun tentara dapat diganti atau direkrut dari distrik lain jika mereka tewas, kehilangan seorang komandan tidak akan tergantikan. Oleh karena itu, penting bagi para komandan tinggi ini untuk memprioritaskan keselamatan mereka sendiri. Awalnya skeptis terhadap pendekatan Leslie, para komandan tingkat pertama yang berpengaruh ini secara bertahap mengubah sikap mereka selama 2 hari terakhir. Mereka telah menyaksikan bagaimana Tentara Sekutu Timur, yang semula berada dalam situasi pertahanan pasif, dengan cepat menstabilkan garis depannya dan bahkan menunjukkan tanda-tanda serangan balik. Pada titik itulah mereka menyadari kesenjangan yang signifikan antara kemampuan mereka sendiri dan kemampuan Leslie. Ketika mereka dengan tekun menjalankan peran spesifik mereka, Leslie, di sisi lain, memiliki pemahaman komprehensif tentang keseluruhan medan perang. Arahannya yang tampaknya tidak lazim dan membingungkan secara bertahap mengungkapkan strategi yang koheren seiring dengan pecahnya perang. Menyaksikan hasil nyata dan efektivitas strateginya, para komandan tingkat pertama menjadi yakin dan sepenuhnya menerima kepemimpinan Leslie. Setelah proyektor 3D diaktifkan, lampu di ruangan diredupkan untuk meningkatkan kejelasan gambar yang diproyeksikan di lantai. Mengenakan sarung tangan yang dilengkapi komponen elektronik, Leslie dengan percaya diri mendekati bagian depan proyektor 3D. Dia sekilas menatap wajah Kane, tapi dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke masalah lain yang ada. Update data sudah selesai, Komandan. Seorang gadis yang berdiri di samping Leslie menyampaikan informasi kepadanya dengan suara lembut. Yang ditanggapi Leslie dengan anggukan ringan, lalu bertepuk tangan. Baiklah semuanya, mari kita tinjau situasi di medan perang River on Sea, dia mengumumkan, suaranya penuh dengan otoritas. Dengan gerakan cepat jarinya di atas panel kendali, proyeksi 3D seluas 10 meter persegi di lantai meluas dengan cepat. Orang lain yang berkumpul di sekitar proyektor tampak seolah-olah mereka melayang di langit, mengamati seluruh medan perang dari pandangan mata burung. Tepi proyeksinya kabur, menutupi pegunungan dan sungai dari pandangan. Sebaliknya, area tertentu diperbesar, memperbesarnya dengan presisi dan jelas. Tepi selatan Sungai Onsi, 130 km sebelah timur Giuseppe, pasukan kita telah menghadapi Brigade ke-38 Angkatan Darat Medved. Sekarang, mari kita kumpulkan informasi intelijen tentang pasukan musuh di daerah itu. Dengan manipulasi terampil Leslie, peta 3 dimensi bertransisi dengan mulus antar wilayah berbeda,
menampilkan data yang relevan di setiap area. Setiap perintah yang dikeluarkan oleh wanita muda itu segera dilaksanakan oleh komandan tingkat pertama tanpa ragu-ragu. Pertemuan strategi berlangsung selama 1,5 jam, dengan Carl terus berada di atas Kane sepanjang waktu. Setelah perintah terakhir diberikan, Leslie merosot ke kursinya dengan letih. Saat itu, sesosok tubuh muda berjas dengan sigap memasuki ruangan ditemani beberapa orang berjas putih. Menikam dirimu sendiri dari belakang, ya. Sepertinya kamu bersenang-senang, kata anak laki-laki itu dengan santai, dengan tenang mengamati ruang komando yang kacau balau. Dia kemudian melirik Kane dengan pandangan menghina sebelum mendekati sisi Leslie. Anak laki-laki ini tidak lain adalah Donald Chambers, dokter ajaib berusia 12 tahun dan murid Jason Carrick. Jason saat ini sedang tenggelam dalam penelitiannya tentang kultivator yang dimodifikasi bersama Charlie, membuatnya tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, Donald yang sangat dewasa, ditemani oleh 12 dokter militer terkemuka lainnya, memikul tanggung jawab untuk mengawasi operasi dukungan medis di medan perang River-on-Sea. Kamu belum tidur selama lebih dari 48 jam. Dari sudut pandang medis, kondisi mentalmu saat ini tidak cocok untuk memimpin medan perang. Kamu perlu istirahat. Donald dengan sungguh-sungguh menasihati Leslie. Dia mengangguk ke seorang dokter militer wanita yang berdiri di dekatnya, yang kemudian memasang berbagai perangkat pemantauan ke lengan dan kepala Leslie. Donald, aku baik-baik saja. Beberapa cangkir kopi sudah cukup, kata Leslie sambil melontarkan senyuman pada anak laki-laki itu sambil memandangnya. Kopi saja tidak cukup, kata Donald sambil membuka tutup botol glukosa dan memberikannya kepada Leslie. Konsumsilah glukosa ini. Ini mungkin bukan pilihan yang paling enak, tapi ini akan memulihkan tingkat energi Anda dengan cepat. Leslie tersenyum masam dan dengan enggan mengambil botol glukosa. Donald. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, anak laki-laki itu menoleh dan menatap beberapa anggota tim komando Leslie. Apakah kehadiran Leslie diperlukan untuk operasi Anda saat ini? Dia bertanya. Kami baru saja selesai melaksanakan pengerahan baru, jadi saat ini kami hanya perlu memantau situasi secara keseluruhan, jawab salah satu anggota tim komando. Setelah mendengar ini, Donald tersenyum pada Leslie dan menginstruksikan dokter, berikan obatnya. Obat? Obat apa, Donald? Apakah kamu memberontak sama dengan? Leslie berusaha lemah untuk melawan, tetapi dia segera menyadari bahwa dia tidak punya peluang melawan Donald dan yang lainnya. Bagaimanapun, dia hanyalah orang biasa, tidak mampu menandingi keahlian dan tekad mereka. Saat obat memasuki pembuluh darah Leslie, gelombang kelelahan melanda dirinya, secara bertahap melemahkan tubuhnya. Aku tidak bisa tidur, itu hanya akan menunda segalanya. Tangan Leslie dengan lemah terulur, menggenggam lengan Donald untuk meminta dukungan. Namun, dia tanpa ampun menepis tangannya dan mengerutkan kening. Dalam keadaan sangat lelah, kecepatan reaksi Anda menurun drastis, dan penilaian Anda terhadap situasi menjadi rawan kesalahan. Anda perlu istirahat. Tidur, desak Donald tegas. Ketika kata-kata Donald bergema di telinganya, Leslie dengan lemah menutup matanya, menyerah pada kelelahan yang telah menguasai dirinya. Donald kemudian menoleh ke anggota tim komando. Hanya perlu 2 jam untuk memastikan pemulihan yang memadai. Silakan bagi diri Anda menjadi 5 kelompok dan tidur bergiliran, perintahnya, memberikan rencana yang jelas untuk rotasi istirahat. Setelah jeda singkat, dia meyakinkan mereka, saya akan tetap di sini selama 10 jam ke depan, dan jika terjadi perubahan signifikan, saya akan membangunkan orang-orang yang tertidur menggunakan penawarnya, memastikan bahwa Anda tetap mengendalikan situasi. Bab 1212. 13 kepala suku dikirim dari kantor Asura sebagai pasukan medis khusus. Tugas Donald adalah memastikan perlakuan terhadap setiap anggota inti tentara Sekutu Timur. Pasukan komando dan lebih dari selusin komandan tingkat pertama semuanya adalah talenta perencanaan berskala besar, jadi mereka secara alami memahami niat Donald. Hanya dengan beberapa kata darinya, kerumunan itu dibagi menjadi 5 kelompok sesuai dengan bidang tanggung jawabnya dan mulai menerima obat penenang Donald. Orang-orang yang pernah menentukan arah pertempuran kini tergeletak di tanah seperti mayat. Berkat obat Donald, detak jantung dan pernapasan mereka melambat saat mereka berbaring dengan tenang di ranjang militer sederhana. Seolah-olah mereka telah mati.
Donald memelototi Kane dengan kilatan mematikan di matanya. Misi saya adalah melindungi Leslie dan memastikan keselamatannya, katanya kepada pria di darat. Aku ingin kamu berjanji padaku satu hal, Kane. Jika kamu masih berencana membalas dendam setelah kamu bangun, aku akan menenangkanmu dan memastikan kamu tidak bisa bergerak lagi. Tidak ada yang mengira Donald punya nyali seperti itu. Meskipun dia telah berlatih di bawah bimbingan Jason sejak bergabung dengan kantor Asura, dia masih terlalu muda dan belum berlatih terlalu lama. Itu sebabnya dia belum mencapai alam unggul. Bagi seseorang sekalibernya mengancam Grandmaster yang tak tertandingi seperti Kane sepertinya hanya omong kosong belaka, tapi ekspresi tegas di wajahnya membuatnya tampak seolah-olah dia tidak menggertak sama sekali. Sebenarnya, meski tanpa Carl, Donald punya cara untuk membuat Kane kehilangan kemampuan untuk melawan. Jason adalah warisan keluarga Carrick, dan kehebatan medisnya tidak ada duanya. Sayangnya, meski Donald berbakat di bidangnya, dia lebih terpikat oleh jalur racun. Sebagai seorang yang rajin belajar, Jason memandang ideologi muridnya dengan jijik dan bahkan pernah bertengkar, berharap dapat membawa Donald muda kembali ke jalur pengobatan yang benar. Meskipun Donald kalah dalam pertarungan tersebut, ketertarikannya pada racun tidak pernah hilang. Saat Rebecca resmi menetap di Edenic Heights, kedua pengguna racun itu menjalin hubungan kosmik satu sama lain. Selama beberapa bulan terakhir, Donald terus meningkatkan racun yang dibawa Rebecca dari Paradise Island. Saat ini, dia telah menemukan sesuatu yang secara efektif dapat membuat seorang Grandmaster tidak berdaya. Namun, racun tersebut memiliki bau yang terlalu menyengat, dan berdasarkan percobaan sebelumnya, ia mengetahui bahwa racun tersebut sangat berbahaya bagi tubuh. Namun, jika Kane bersikeras untuk menyakiti Leslie, Donald tidak punya pilihan selain menggunakan racun itu padanya, bahkan jika itu berarti dia sendiri yang menderita efek samping racun itu. Pertarungan bisa berlanjut tanpa dia atau Kane, tapi tidak tanpa Leslie. Setelah mendengar kata-kata Donald, Kane menatap Leslie yang sedang tidur dengan mata merah. "Lepaskan aku, Zero. Aku tidak akan melakukannya lagi," pintanya dengan suara serak. Zachary dan yang lainnya menatapnya dengan kaget, khawatir dia hanya menipu mereka dan akan menyerang begitu dia bebas. "Kane, kamu harus memahami betapa kecilnya peluangmu. Jika kamu berani mencoba sesuatu yang lucu, aku sendiri yang akan membunuhmu jika Donald gagal," Carl memperingatkan. Kane mengepalkan tangannya. "Aku mengatakan yang sebenarnya." Maka, Carl perlahan mengangkat kaki kanannya dari kepala Kane. Yang terakhir merangkak kembali ketika medan gaya menghilang. Dia menatap Leslie dengan tatapan tajam di matanya. Saat orang-orang di sekitarnya diam-diam mengatur ulang posisi mereka untuk bersiap menghadapi serangan mendadak, Kane menggosok pipinya sendiri dengan kuat dengan kedua tangannya. Lalu, dia menghela napas. "Selama lebih dari 1 jam, Leslie membuatku menyaksikan cara dia memimpin perang dengan mataku sendiri. Dia membuatku mengerti bagaimana 50.000 anak buahku telah membantu River Onsi mendapatkan keunggulan besar. Mereka tidak keluar hanya untuk mati, mereka adalah pejuang sejati." Air mata mengalir di pipi Kane tanpa henti saat dia berbicara. Diiringi isak tangisnya, butiran air mata yang menetes ke lantai ruang komando terdengar sangat jelas. "Beri aku kesempatan juga, Donald. Aku lelah. Aku ingin istirahat." Sebagai tanggapan, Donald melambai kepada bawahannya dan mengambil jarum suntik. "Berdasarkan aturan, Anda adalah seorang kultivator dan pejuang roh, jadi Anda tidak boleh ditidurkan. Ini adalah suntikan adrenalin yang diencerkan. Ini akan membuat Anda tetap waspada selama 6 jam ke depan." "Kenapa kamu?" Kane menatap pemuda itu dengan bingung, merasa seolah dia baru pertama kali ditipu. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan kesemutan di lengannya. Donald sudah menyuntikkan cairan ke pembuluh darahnya. "Apa yang?" Begitu adrenalin meresap ke dalam darahnya, Kane menghela napas tajam sambil matanya melebar. Dia kemudian menoleh ke Zachary dan yang lainnya sambil menggerakkan kepalanya. "Hei, datang dan dapatkan beberapa barang ini juga. Rasanya luar biasa," dia berteriak. Baik Zachary maupun Terence menggelengkan kepala saat melihat betapa hiperaktifnya Kane, bersikeras bahwa mereka tidak lelah. Yang pertama bahkan tersenyum kaku dan mundur selangkah dengan gigi terkatup. Meskipun semua orang mungkin tidak menyadari perbuatan Donald dan Rebecca di Edenic Heights, Zachary telah melihat semuanya.
Dia telah menyaksikan bagaimana para ahli racun ini membunuh lebih dari 4.000 tikus laboratorium dalam satu hari, semuanya atas nama menciptakan racun baru. Itu adalah kali pertama dan terakhir Zachary masuk ke laboratorium pribadi Donald. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena persahabatannya yang baik dengan Rebecca di masa lalu, dia akan berjuang lebih keras untuk berdiri di hadapannya dan Donald setelah kejadian seperti itu. Sejak saat itulah Zachary semakin yakin akan keyakinan pribadinya bahwa setiap ilmuwan adalah orang gila. Charlie terlibat dalam pengurutan genom manusia, Jason terlibat dalam analisis kekuatan hidup, dan Donald serta Rebecca tidak pernah berhenti menciptakan segala jenis racun. Selain dirinya, tidak ada satupun manusia normal di antara anggota inti Edenic Heih. Kane menjadi sangat bersemangat setelah tembakan itu, dan dia mengitari gedung itu 2 kali sebelum bergegas keluar seperti kilat. Dengan kata-katanya sendiri, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan semua energi ini jika dia tidak menggunakannya untuk membunuh ratusan musuh. Beberapa menit setelah Kane pergi, sesosok tubuh berhenti di ruang komando. Melapor masuk. Pemberi sinyal mengumumkan. Apa itu? Carol bertanya sambil menoleh padanya. Komandan, saya datang membawa pesan dari Markas Besar Angkatan Darat Yellowview. Seseorang datang dan bawa Josephine pergi. Bab 1213. Siapa nama yang kamu sebutkan? Segera setelah pemberi sinyal menyelesaikan kalimatnya, 3 sosok muncul dari udara tipis di sampingnya. Zachary, Terence, dan Carol muncul di hadapan pemberi sinyal. Kehadiran mereka yang hebat menyebabkan Carl mundur selangkah karena ketakutan secara naluriah. Ketiganya juga menyadari suasana intens yang mereka ciptakan secara tidak sengaja. Untuk meredakan ketegangan, Zachary segera berdeham dan angkat bicara. Mari kita tenang sejenak. Bisakah Anda memberitahu kami siapa orang yang berada di Markas Besar Angkatan Darat Yellowview? J. Josephine Smith, jawab pemberi sinyal dengan malu-malu. Komandan, saya mungkin salah menafsirkan informasinya. Mungkin saya harus memecahkan kodenya lagi. Pemberi sinyal mulai panik pada saat itu. Mengapa Yellowview? Personel intelijen Angkatan Darat mengeluarkan pesan aneh pada saat kritis pertempuran di Sungai Onsi. Apalagi Josephine Smith jelas merupakan nama perempuan. Karena urgensi informasi menuntut tindakan segera, pemberi sinyal tidak meluangkan waktu untuk memverifikasi pesan yang diterjemahkan. Sebaliknya, dia segera bergegas menyampaikan berita tersebut. Dihadapkan pada kehadiran ketiga komandan yang mengintimidasi, pemberi sinyal menjadi semakin khawatir bahwa dia mungkin salah menafsirkan beberapa informasi penting mengenai perang tersebut. Namun, tidak mungkin Zachary dan yang lainnya membiarkan pemberi sinyal pergi tanpa memberikan klarifikasi lebih lanjut. Meskipun prajurit berpangkat lebih rendah mungkin tidak mengenal nama Josephine, orang-orang seperti Zachary dan rekan-rekannya sangat mengenalnya. Setengah tahun yang lalu, Jonathan, pendiri kantor Asura dan kekuatan sebenarnya di balik organisasi tersebut telah membuat pilihan tegas untuk pensiun karena pengaruh Josephine. Meski begitu, dia lebih sibuk selama hampir 1 tahun pensiun dibandingkan saat dia mengambil alih komando kantor Asura. Oleh karena itu, arti penting Josephine bagi Jonathan sudah jelas karena dia bersedia mengambil keputusan seperti itu demi dia. Setelah Josephine diculik oleh keluarga Osborn, Jonathan sepertinya kehilangan kewarasannya, mendedikasikan seluruh waktunya untuk menghadapi keluarga terhormat. Dari ketakutan awal keluarga Osborn menyandera kantor Asura hingga perjanjian kerjasama berikutnya, setiap keputusan yang diambil oleh Jonathan didorong oleh keinginan untuk memastikan kepulangan Josephine dan anaknya dengan selamat. Tidak ada yang menyangka Josephine akan muncul secara misterius di medan perang, apalagi di dalam Markas Besar Angkatan Darat Yellowview. Ketiganya bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Bicaralah, apakah Josephine masih hidup atau sudah mati? Siapa yang mengirimnya ke sana? Kapan Anda menerima informasi ini? Suara Zachary bergema dengan kecemasan saat dia menggunakan energi spiritualnya untuk menahan pemberi sinyal. Sebagai raja perang yang telah lama berada di sisi Jonathan, Zachary memahami lebih baik dari siapapun akan pentingnya kembalinya Josephine bagi Jonathan. Melihat sikap Zachary, Carl meletakkan tangannya di bahunya. Rasa sakit membuat Zachary sadar kembali. Baru pada saat itulah dia menyadari energi spiritualnya mencekik pemberi sinyal, membuat wajah orang tersebut menjadi merah padam. Seketika,
Zakari menghilangkan energi spiritualnya dan mengucapkan permintaan maaf kepada pemberi sinyal, saya benar-benar minta maaf atas keagresifan saya. Namun, masalah mengenai Josephine adalah yang paling penting bagi kantor Asura. Tolong, saya mohon Anda, berbagi dengan kami semua informasi kamu punya. Pemberi sinyal masih sedikit linglung. Saya baru saja menerima informasi intelijen, dan itu diberi label sebagai informasi penting, jadi saya segera bergegas. Saya tidak menyelidiki lebih jauh untuk mengetahui lebih detail. Sebelum pemberi sinyal menyelesaikan kalimatnya, dia melihat Carl dan Zakari telah lari keluar pintu. Terence, tetap di sini dan pertahankan benteng. Kami akan kembali secepat mungkin. Suara Zakari bergema di koridor, terdengar seolah-olah dia telah melakukan perjalanan jauh, membuat pemberi sinyal tercengang. Terence, sebaliknya, menyeringai pada pemberi sinyal. Kemudian, dia mengeluarkan cerutu berkualitas tinggi dari cincin penyimpanannya. Ini untukmu. Anggap saja ini sebagai tanda permintaan maaf kecil dari Zakari. Pada masa perang, hanya senjata dan makanan yang diangkut ke garis depan. Kemewahan seperti cerutu, yang tidak penting, tidak dapat diberikan kepada para prajurit. Akibatnya, cerutu tersebut menjadi komoditas berharga bagi para prajurit yang hidup di bawah tekanan yang sangat besar. Pemberi sinyal terkejut dan ketakutan. Aku tidak percaya Kardinal Raja Perang menawariku cerutu. Kardinal Raja Perang, aku tidak bisa menerimanya. Ambillah, Terence berkicau. Apakah kamu sadar kalau berita yang kamu bawa ini berpotensi meremajakan seluruh kantor Asura? Setelah pemberi sinyal pergi, Terence duduk di kursi dan menyalakan cerutu dengan gembira. Tuan Goldstein, Anda akhirnya bisa bebas dari kendali orang lain sekarang. Saya kira sudah waktunya kantor Asura berdiri tegak lagi, bukan? Sementara itu, di hutan belantara di barat Laut Kransby, sosok Zakari dan Carl berubah menjadi kabur saat mereka melakukan perjalanan ke barat dengan kecepatan sangat tinggi. Kedatangan tentara Yaleviu yang dipimpin langsung oleh Wilbur untuk memperkuat medan perang Sungai Onsi sangat meningkatkan moral tentara Sekutu Timur. Namun, koalisi terbesar abad ini antara dua kekuatan militer terbesar di Chanaea juga menghadapi masalah yang signifikan. Dalam operasi gabungan multikorps, elemen terpenting adalah berbagai jenis prajurit dan koordinasi strategi pertempuran antar berbagai wilayah. Untuk mencapai tujuan strategis bersama, setiap korps harus mengikuti arahan panglima tertinggi untuk melancarkan serangan tepat terhadap musuh. Dengan kata lain, hanya ada satu orang yang mempunyai keputusan akhir di seluruh medan perang. Jika tidak, jika setiap korps berperang secara individu dan untuk tujuan yang berbeda, koalisi tidak akan pernah bisa bersatu dan mengeluarkan potensi penuhnya. Sebagai sesama komandan, Wilbur dan Leslie berselisih mengenai wewenang untuk mengambil alih segera setelah mereka bertemu. Sebelum kepergian Jonathan, dia telah menginstruksikan Carl untuk tidak pernah menyerahkan komando kantor Asura kepada Wilbur, tidak peduli metode atau argumen apa yang diajukan Wilbur. Wilbur adalah pria yang mirip iblis, mampu membingungkan dan meracuni pikiran orang lain. Jika tentara kantor Asura mengikuti jejak Wilbur, Jonathan khawatir akan timbul masalah besar. Jonathan mewaspadai tipuan Wilbur, jadi Wilbur tentu saja tidak mempercayai Jonathan juga. Selama pertemuan mereka, Wilbur menanyai Leslie tentang bagaimana dia berencana mengerahkan tentara Yaleviu yang dipimpinnya ke medan perang sebagai bala bantuan. Jawaban Leslie singkat, dia ingin membongkar pasukan dan merombaknya sepenuhnya. Alasannya adalah untuk mencegah tentara dari kedua belah pihak membentuk kelompok dan meminimalkan konflik melalui pendekatan tersebut. Namun nyatanya, tujuan Leslie sederhana saja. Niatnya murni untuk menghasut pembelotan di antara para prajurit Angkatan Darat Yaleviu. Justru karena rencana kedua belah pihak, meskipun tentara Yaleviu telah memasuki medan perang, mereka belum pernah benar-benar berkoordinasi dengan kantor Asura dalam pertarungan sejauh ini. Bahkan markas besar kedua belah pihak didirikan dengan jarak sekitar 100 mil. Saat itu, Zakari dan Carl sedang bergegas ke markas besar tentara Yaleviu. Saya harap Josephine selamat. Kalau tidak, Tuan Goldstein tidak akan mampu mengatasinya, ucap Zakari cemas. Penangkapan Josephine oleh keluarga Osborne melibatkan metode yang kejam, dan Zakari serta Hayden hampir kehilangan nyawa mereka dalam konfrontasi dengan para penggarap alam dewa yang tangguh dari keluarga tersebut.
Jika Jonathan tidak setuju untuk bekerja sama dengan keluarga Osborn, Zachary, Josephine, dan rekan-rekan mereka yang lain pasti sudah lama binasa di tangan musuh kejam mereka. Dengan meningkatnya kekacauan di Canaya, tampaknya sangat kecil kemungkinannya keluarga Osborn akan melepaskan Josephine dalam situasi saat ini. Karena itu, Zachary bertanya-tanya apa yang sedang dimainkan oleh keluarga Osborn. Bab 1214. Carl, yang berdiri di sampingnya, ikut mengobrol setelah mendengar gumaman Zachary. Jangan khawatir, jika keluarga Osborn hanya ingin bermain-main dengan Tuan Goldstein, mereka tidak akan bersusah payah membawa orang ke Doveston. Mereka bisa saja membunuh mereka dan membuat video. Lebih mudah. Selain itu, kami sekarang bekerja sama dengan Yellowview Army. Jika ini adalah sesuatu yang cerdik, Wilbur tidak akan tinggal diam dan menunggu kami. Saya yakin Josephine telah kembali, tetapi detail kejadiannya tidak dapat ditebak siapapun. Analisis Carl yang logis dan didukung dengan baik memberikan sedikit kelegaan dalam pikiran Zachary. Namun, di saat yang sama, jawaban rekan raja perangnya juga memicu sedikit keraguan di hatinya. Zero, aku penasaran untuk melihat apa yang tersembunyi di balik topengmu itu. Aku pernah mendengar bagaimana kamu memanggil Tuan Goldstein dan Josephine, dan sepertinya kamu memiliki ikatan yang erat dengannya. Namun, meski sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu denganmu, aku tidak tahu apa yang kamu lakukan, telah menghabiskan waktu di sisinya, dia tidak pernah menyebut Anda di hadapan saya. Bagaimana Anda bisa mengenal Tuan Goldstein? Saat Zachary berbicara, pandangannya tetap tertuju pada topeng Carl, berharap mendapatkan petunjuk dari ekspresinya. Meskipun demikian, Carl bukanlah orang bodoh, terutama sejak pertarungan terakhir ketika seseorang menyebutkan bahwa dia familiar. Dia sudah menyiapkan penjelasan yang masuk akal. Aku baru mengenal Jonathan kurang dari setengah tahun. Anggap saja aku menjadi korban siasatnya. Menjadi mangsa rencananya. Zachary bertanya, tampak bingung. Apakah dia menyergapmu? Tapi jika itu masalahnya, kalian tidak akan menjadi teman, kan? Mengapa kamu masih membantunya mengelola Dark Specials? Yah, skema yang disebut bukanlah pertarungan fisik. Itu adalah tantangan yang kami buat sebelum terlibat dalam pertarungan. Yang kalah harus berjanji untuk patuh kepada pemenang. Carl menjelaskan sambil tersenyum. Dan Tuan Goldstein hampir merenggut nyawaku. Namun, dia menyelamatkanku dengan syarat aku membantunya mengawasi semua hal yang berkaitan dengan pasukan khusus kegelapan. Mendengar itu, Zachary mengangguk setuju. Saya yakin hanya Tuan Goldstein yang mau berbuat sejauh itu. Tapi jangan khawatir, bergabung dengan kantor Asura adalah keputusan yang tepat. Sekarang, setelah Anda memegang posisi tinggi dan bertugas mengumpulkan informasi, Anda tidak akan berada dalam bahaya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Zachary memperhatikan Carl telah mengambil langkah maju, meninggalkannya. Markas Besar Angkatan Darat Yellowview ada di depan. Hati-hati. Markas Besar Angkatan Darat Yellowview berada di Sparrowville, sekitar 80 mil barat Laut Cransby. Kota ini terletak di geografi yang unik, dengan hujan salju lebih dari 180 hari setiap tahun, menjadikannya tujuan wisata musim dingin yang populer di Doveston. Sedikit yang diketahui orang bahwa tersembunyi di tengah pegunungan yang tertutup salju terdapat sebuah gua bawah tanah raksasa yang tetap tertutup selama beberapa dekade. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, benteng bawah tanah akhirnya dibuka kembali. Di dalam salah satu kamar tamu yang nyaman di sebuah rumah pertanian di Sparrowville, sekelompok orang duduk mengelilingi perapian yang hangat, menikmati makanan bersama. Kamu, Josephine, kan, lebih baik hindari makanan laut untuk saat ini, terutama selama musim dingin yang keras ini. Kamu harus berhati-hati dengan pola makanmu sejak kamu hamil, kata Wilbur sambil menggunakan energi spiritualnya untuk bergerak, semua makanan laut jauh dari sisi Josephine. Dia kemudian meletakkan pelat besi di depan Josephine. Makan ini saja, ayam jamur bawang putih baik untukmu. Mengenakan pakaian hamil yang nyaman dan longgar, Josephine memamerkan benjolan bayi yang lembut di usia kehamilan 5 bulan. Meskipun dia masih bisa duduk di perapian yang hangat tanpa banyak kesulitan, sebuah kursi empuk telah diatur untuknya di tepinya, memberikan dukungan dan kenyamanan ekstra. Josephine sedikit kehilangan kata-kata ketika dia melihat ayam jamur bawang putih.
Saya selalu mendengar bahwa orang-orang di Doveston adalah orang-orang yang praktis, namun hal ini membawanya ke tingkat yang baru, katanya. Savion, berpakaian putih dan duduk di sampingnya, tertawa terbahak-bahak. Kalian wanita-wanita selatan sangat lembut dan pendiam. Kalian bahkan tidak bisa menghabiskan sedikit pun nasi dan lauk pauk, tapi kalau soal variasi sup, nafsu makan kalian cukup besar. Wilbur juga mengangguk sambil tersenyum. Itu benar, meskipun Jonathan dan aku telah berpisah, kami memiliki ikatan yang sama ketika kami berlatih bersama di lembah elit 3 tahun lalu. Aku tidak pernah membayangkan seleranya akan begitu tidak biasa. Maksudku, lihatlah dirimu, kamu sedang hamil tapi masih sangat kurus. Tanggapannya dan ucapannya yang berulang-ulang hanya memperkuat tatapan bermusuhan Josephine. Merasa agak jengkel, mau tak mau dia bertanya-tanya bagaimana dia, yang dipuji sebagai salah satu wanita tercantik di Taihaven, tiba-tiba tampak tidak memiliki kualitas penebusan di mata kedua individu tersebut. Kedua penggarap alam dewa, meskipun berasal dari faksi yang berlawanan, berperilaku seperti teman lama, terlibat dalam olok-olok dan menggodanya. Ada apa dengan kedua pria ini? Menyadari keheningan Josephine, Savion bertukar pandang dengan Wilbur dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Wilbur, ayo kita hentikan. Kita bukan tandingan Jonathan. Jika Josephine bertemu dengannya dan mengatakan kepadanya apa yang kita katakan, kita akan berada dalam masalah besar. Mari kita fokus pada masalah yang lebih mendesak. Wilbur menyerahkan seekor kepiting kepada Savion sebelum mengungkapkan kebingungannya. Aku tidak mengerti. Mengingat situasi kritis di Canaea dan kekacauan yang terjadi, keluarga Osborn bisa dengan mudah menggunakan Josephine sebagai pengaruh terhadap Jonathan dan membuat kantor Asura tetap gelisah. Sebaliknya, kamu memilih untuk membawa Josephine kembali. Itu tidak terjadi, tampaknya masuk akal. Setelah mendengar ini, Savion dengan lembut meletakkan kembali kepiting yang baru retak di atas meja. Jonathan menyelamatkan hidupku ketika aku berada di Doveston. Meskipun berasal dari faksi yang berbeda, aku terikat untuk membalas kebaikannya. Mengkhianati dia akan bertentangan dengan prinsipku. Saya sangat menghormati Anda. Wilbur mengacungkan jempol pada Savion dan mengangkat gelas anggurnya. Ini bersulang untukmu. Aku tersanjung. Savion mengangkat gelasnya dan meneguk anggur sebelum menyeka mulutnya dengan tangan. Wilbur, meskipun aku termasuk salah satu keluarga terhormat, aku membawa Josephine kembali karena hubungan pribadiku dengan Jonathan. Namun, kamu sangat menyadari misi besar dan kekuatan besar kantor Asura. Itu merupakan ancaman bagi keberadaan 8 keluarga terhormat kami. Begitu situasi di Doveston terselesaikan, keluarga terhormat mau tidak mau harus menghadapi kantor Asura. Tujuan kami adalah memenggal kepala organisasi tanpa mengkompromikan prinsip-prinsip kami. Oleh karena itu, kami memerlukan dukungan tentara Yaleviu untuk di garis depan. Melalui pembongkaran kantor Asura, menanamkan rasa takut, dan memberikan pukulan telak kita bisa berhasil mengintegrasikan mereka. Setelah mendengar itu, Wilbur berhenti sejenak, merenungkan gagasan itu, sebelum melambaikan tangannya dengan acuh. Tidak mungkin, ini tidak akan berhasil. Tentara Yaleviu sendiri mempunyai 70.000 tentara, dan kantor Asura mempunyai 160.000 tentara. Bagaimana kita bisa mengalahkan jumlah seperti itu? Selain itu, manfaat apa yang akan saya peroleh dari ini? Savion memberikan separuh kepiting yang retak itu kepada Wilbur, menyampaikan argumennya. 8 keluarga terhormat mencari keuntungan, sementara Anda bercita-cita untuk mengumpulkan kekuasaan. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan bagi kita berdua. Bukankah itu luar biasa? Bab 1215 bekas luka di wajah Wilbur berkedut saat melihat kepiting di hadapannya. Meskipun Savion tidak mengatakannya dengan lantang, saya tahu dia menawarkan untuk membentuk aliansi. Mungkin itu yang diinginkan oleh 8 keluarga terhormat. Seperti sebelumnya, 8 keluarga terhormat ingin aku memerintah Canaea dan bersedia mendukungku. Sementara itu, mereka masih memiliki kendali atas orang lain. Dengan mengingat hal itu, Wilbur mengambil kepiting yang sudah dibelah dua dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah itu, dia mulai mengunyah cangkang kepiting. Wilbur bahkan mengunyah bagian tersulit dari cangkangnya. Senyuman di wajah Savion berangsur-angsur memudar saat melihat apa yang dilakukan Wilbur. Wilbur, apa kamu begitu lapar?
Nanti kamu akan kesulitan mencernanya. Kamu harus makan pelan-pelan. Kalau tidak, kerongkonganmu bisa robek, dan itu bisa berakibat fatal. Mendengar itu, Wilbur meletakkan sisa kaki kepiting di atas meja. Saya tidak bisa menahannya. Wilbur memainkan kaki kepiting itu dengan jari-jarinya dan mencibir, ada kepiting di depanku. Aku tidak mungkin memakan kakinya saja, bukan? Dagingnya sedikit atau tidak ada sama sekali. Savion mendengus dingin dan menjawab, kalau begitu, apa yang kamu inginkan? Hanya ada begitu banyak hal untuk dibagikan. Ketika menyangkut posisimu dalam hierarki, tentara Yaleviu bahkan tidak pantas mendapat bagian. Kamu harusnya bersyukur. Tidak hanya Asura saja kantor punya Jonathan, tapi sekitar 6 penggarap alam dewa juga ada di sana. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa mengambil kendali atas Yaleviu? Wilbur perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum. Saat dia melakukan itu, bekas luka di wajahnya bergerak lagi. Nah, untuk apa kalian? Begitu kata-kata itu keluar, tatapan mematikan muncul di mata Savion. Perlahan-lahan, kedua pria itu menggerakkan jari mereka ke arah cincin penyimpanannya. Saat energi spiritual di ruangan kecil itu bergejolak, Josephine merasa agak terjebak. Saya merasa sangat tertekan, seolah-olah segala sesuatunya akan lepas kendali setiap saat. Hai, pada akhirnya, Josephine merasakan perasaan aneh di perutnya, jadi dia membanting garpunya ke atas meja. Saat dia melakukan itu, suasana di ruangan itu langsung mereda. Dengan senjata di genggaman mereka, Wilbur dan Savion langsung menoleh ke arah Josephine. Terbukti, aura pembunuh dari dua penggarap alam dewa terlalu berat untuk ditanggung. Dalam waktu singkat, dia menjadi pucat dan terjatuh. Apa-apaan ini? Savion berteriak dan dengan cepat melambaikan tangannya untuk mengirimkan aliran energi spiritual untuk mendukung Josephine. Dia kemudian dengan lembut menempatkannya di sofa. Wilbur juga ingin melakukan hal yang sama, tetapi Savion sampai di sana terlebih dahulu sebelum Wilbur dapat melepaskan energi spiritualnya. Melihat Josephine selamat dan sehat, Wilbur menghela napas lega dan menarik tangannya. Keduanya adalah musuh Jonathan, dan mereka juga bisa berkelahi dengannya jika mereka bertemu. Namun, mereka berdua sangat menghormati Jonathan. Terlepas dari hubungan mereka yang kuat dengan Yonatan, mereka juga menghormati pencapaian Yonatan dalam memulihkan perdamaian di Canaea dan melantik 8 raja perang untuk menjaga ketertiban di negara tersebut. Mereka hanya saling membenci karena ada konflik kepentingan antar faksi. Dengan demikian, mereka tidak akan membiarkan hal buruk terjadi pada Josephine meskipun Jonathan tidak ada di sana. Ada apa denganmu? Savion memeriksa denyut nadi Josephine dan berkata dengan nada tak berdaya, kami hanya saling menantang. Mengapa Anda harus turun tangan? Apakah Anda pikir kami adalah Jonathan? Terlepas dari tingkat kultivasinya, dia akan selalu memprioritaskan keselamatan Anda. Kami, tidak ada yang seperti dia. Jika kamu terus mengganggu, kamu mungkin akan mati. Saat Savion berbicara melalui giginya yang terkatup, dia menggunakan energi spiritualnya untuk membantu Josephine menstabilkan vitalitasnya. Setelah merasakan kondisi perutnya telah stabil, Josephine bersandar di sofa dan menutup matanya sebelum menghela nafas tak berdaya. Awalnya, saya pikir keluarga Smith bisa menjadi keluarga terkemuka setelah kami memperoleh pijakan yang lebih kuat di Taihaven. Namun, saya mengetahui bahwa Jonathan berasal dari keluarga Goldstein yang perkasa di Yaleviu. Ketika saya berpikir keluarga Goldstein sudah menjadi yang terkuat di dunia, saya menemukan bahwa ada begitu banyak keluarga dengan kultivator di dalamnya. Lebih buruk lagi, ada keluarga terhormat seperti keluarga Anda. Josephine menoleh ke arah Savion dan menambahkan, seharusnya ini hanya makan tetapi kalian sepertinya tidak bisa berbicara tanpa bersikap sarkastik. Setiap kali kalian berbicara, saya tidak punya pilihan selain mendengarkan dengan cermat dan menganalisis kata-kata Anda. Saya khawatir aku akan terseret ke dalamnya. Pada akhirnya, yang kalian inginkan hanyalah menghancurkan kantor Asura milik Jonathan dan mendapatkan kembali kendali atas Canaea, bukan? Josephine adalah wanita yang cakap, tapi dia tidak pernah menangani masalah di luar Taihaven. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas, ia tidak bisa mencapai banyak hal dengan kemampuannya. Sejak dia mendapat paparan dari Jonathan, kantor Asura, 8 keluarga terhormat, dan kekuatan besar lainnya, dia sepertinya telah belajar banyak tentang apa yang terjadi.
Hal ini terutama terjadi karena dia ditahan di kediaman Osborn sebagai sandera selama beberapa bulan terakhir. Pada saat itu, Josephine mau tidak mau mengingat bagaimana tindakannya ketika Jonathan kembali 6 bulan lalu. Saya sangat kekanak-kanakan dan konyol saat itu. Saya masih menjadi sandera, dan mereka menggunakan saya untuk mengancam Jonathan. Namun, saya tidak lagi takut pada Savion dan yang lainnya. Savion duduk kembali di perapian yang hangat dan menatap Josephine. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, "Kamu sudah melihat satu atau dua hal, Josephine, tapi kamu masih belum tahu bagaimana keadaan di sini." 8 keluarga terhormat menginginkan perdamaian dan stabilitas untuk Canaya karena itu bermanfaat bagi masyarakat. Oh, hentikan. Josephine bersandar di sofa dan mencibir, 8 keluarga terhormat itu seperti parasit. Astaga, Wilbur, yang sedang minum segelas whisky di dekatnya, merasa geli saat mendengar kata-kata itu. Alhasil, tanpa sengaja ia menyemburkan seteguk whisky ke arah wajah Savion. Namun, Savion dengan cepat membentuk perisai roh tak kasat mata di depan wajahnya untuk melindungi dirinya sendiri. Melihat Wilbur mengangkat bahu dan tertawa terbahak-bahak, Savion mengulurkan tangannya dan menjentikkan setetes alkohol ke arah Wilbur. "Apa yang lucu? Keluar!" Savion marah. Setelah itu, dia menatap Josephine dengan dingin dan bertanya, "Siapa yang memberitahumu bahwa 8 keluarga terhormat itu adalah parasit?" Sementara itu, Wilbur menuang segelas whisky lagi untuk dirinya sendiri dan memasukkan seikat kacang ke dalam mulutnya. Sambil terkekeh, dia meyakinkan, "Josephine, jangan takut padanya. Bicaralah dengan bebas. Aku akan berada di sini untuk mendukungmu. Pergi sana." Savion berteriak pada Wilbur sebelum menarik napas dalam-dalam dan kembali menghadap Josephine. "Josephine, kamu adalah sandera di kediaman Osborn, tapi kami tidak pernah menganiaya kamu. Mengapa kamu mengatakan hal seperti itu tentang kami?" Savion bertanya. Bab 1216. "Kamu benar, kamu tidak menganiaya aku." Josephine mengusap perutnya dengan lembut dan melanjutkan, "Namun, kamu telah menggunakan anak di dalam perutku untuk mengancam Jonathan dan membuatnya melayanimu. Bukankah itu membuatmu menjadi parasit?" Savion ingin membantahnya, tapi sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, dia menambahkan, 8 keluarga terhormat telah memutus semua sumber daya petani di Canaya, kan? Selain itu, kalian juga memiliki kendali atas makanan, energi, obat-obatan, dan segala macam perbekalan. Saat saya mengobrol dengan anggota keluarga Osborn, saya juga mendengar bahwa Anda memperoleh kendali atas semua pejabat tinggi ketika Anda mengejar keluarga Whiteley 1 dekade lalu. Sekarang, 8 keluarga terhormat sedang memerintah atas departemen penting dan tentara di Canaya. Benar kan? Sebagai tanggapan, Savion terkekeh pahit dan berargumen, "Tidak. Kata-katamu masuk akal, tapi keluarga terhormat telah bekerja keras selama beberapa generasi dan..." "Bekerja? Seberapa keras kamu harus bekerja?" Josephine menyela pidato Savion dan bertanya, "Bukankah kamu meneror orang lain? Bukankah kamu membunuh musuhmu? Bukankah kamu mengancam mereka? Bukankah kamu memaksakan diri untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan?" Wajah Savion menunduk ketika mendengar pertanyaan itu. Tidak ada yang bisa dia katakan untuk membela diri karena itulah yang dilakukan oleh 8 keluarga terhormat. Pada awalnya, mungkin 8 keluarga terhormat ini membangun kekayaannya dari nol. Namun, ketika mereka memperoleh kekuatan yang cukup, mereka akhirnya melakukan apapun yang mereka bisa untuk mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Dalam situasi saat ini, 8 keluarga terhormat telah memperoleh kendali penuh atas Canaya, dan mereka tidak perlu berkembang lebih jauh. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mencari perusahaan yang berkembang pesat dan merebut bisnis tersebut. Dengan begitu, mereka bisa hidup nyaman dan mewah. Dengan kata lain, 8 keluarga terhormat telah sepenuhnya menghilangkan semua peluang, terlepas dari ekonomi atau budidaya, bagi orang lain untuk tumbuh di Canaya. Kemunculan Jonathan dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan dan memberi harapan pada Canaya. Keluarga terhormat mungkin tampak tinggi dan perkasa dan tampaknya tidak memiliki dampak apapun pada kehidupan orang-orang Canayan. Sebenarnya, kalian terlibat dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Meskipun semua orang tampaknya terlibat dalam berbagai industri, orang-orang hanyalah berusaha memenuhi kebutuhan hidup.
Sekarang setelah kalian menguasai kebutuhan dasar, semua orang harus bekerja untuk kalian agar bisa mencari nafkah. Pada akhirnya, pengeluaran mereka akan tetap masuk ke kantong 8 keluarga terhormat. Ini bukanlah struktur ekonomi yang normal. Oleh karena itu, 8 keluarga terhormat itu seperti parasit dan vampir. Anda tidak akan berhenti mengeksploitasi masyarakat dan membiarkan lebih dari 1 miliar dari mereka bekerja untuk Anda. Tidakkah menurut Anda inilah saatnya untuk mengambil alih kekuasaan? Jauh dari keluarga terhormat. Josephine bertanya. Wilbur mendengar kata-kata Josephine dengan lantang dan jelas, dan dia langsung mengacungkan jempolnya. Seperti yang diharapkan dari istri Jonathan. Kata-katamu benar-benar tepat sasaran. Mereka adalah sekelompok keluarga terhormat yang tidak punya hati, dan seharusnya mereka sudah dihentikan sejak lama. Omong kosong, Savion mencibir. Tinggalkan sikapmu, ya, kalian tidak memberikan saran yang membangun. Apakah menurutmu perdamaian dan ketertiban akan dipulihkan di negara ini setelah 8 keluarga terhormat hilang? Bukankah masyarakat masih perlu bekerja? Yang terhormat keluarga sudah ada sejak lama, dan masyarakat akan selalu menentang keluarga tersebut. Situasinya selalu seimbang. Mari kita fokus pada situasi saat ini. Jika 8 keluarga terhormat menghilang secara tiba-tiba, menurut Anda apa yang akan terjadi pada 100 keluarga lainnya yang sebanding dengan pengaruh keluarga Goldstein saat itu? Bukankah mereka akan membentuk kelompok keluarga terhormat mereka sendiri? Menurutmu apa yang akan terjadi jika lebih dari 100 keluarga terhormat saling bertarung? Saat Savion berbicara, Josephine sudah bangkit dengan berpegangan pada sofa untuk menopang dirinya sendiri. Kompetisi boleh saja, tapi pasar harus dikendalikan oleh otoritas Yellowview, bukan oleh 8 keluarga terhormat. Dengan kata lain, kembangkan sesukamu, tapi kamu harus bertindak sesuai hukum. Meskipun Josephine adalah manusia biasa, auranya sama kuatnya dengan Savion. Wilbur, yang sedang duduk di perapian, tiba-tiba berhenti tersenyum ketika dua orang lainnya terus berdebat. Aku dan Jonathan mempunyai tujuan yang sama, yaitu menggulingkan 8 keluarga terhormat. Namun, kami tidak bekerja sama karena kami berbeda keyakinan. Josephine baru saja menunjukkan sesuatu yang penting di sini, dan itulah sistem peradilan. Banyak hal yang berubah di negeri ini sepanjang sejarah, namun ada yang tetap sama demi perkembangan peradaban di Canaya. Itu tidak lain adalah sistem peradilan. Josephine berbicara tentang budidaya dan struktur ekonomi, namun kedua elemen tersebut bahkan bukanlah pengaruh paling penting yang dimiliki oleh 8 keluarga terhormat di negara ini. Bagian yang paling menakutkan adalah 8 keluarga terhormat ini bahkan menguasai sistem peradilan. Pada saat yang sama, Wilbur juga menyadari betapa sulitnya menghadapi Josephine. Dia mungkin tampak seperti wanita impulsif ketika dia secara terang-terangan menantang seorang penggarap alam dewa. Namun, dia sebenarnya telah memilih kata-katanya dengan sangat hati-hati. Sejak awal, dia tidak pernah menyinggung perseteruan antara keluarga Osborne dan Jonathan. Sebaliknya, dia mengutarakan fakta. Faktanya, saya dapat merasakan bahwa dia telah mencoba menabur perselisihan antara keluarga Osborne dan tentara Yellowview. Dia tidak mengatakannya dengan lantang, tapi dia telah mendiskusikan 8 keluarga terhormat dan mengabaikan tentara Yellowview. Ya ampun, dia sama liciknya dengan Jonathan. Keluarga terhormat sudah ada sejak lama, dan masalah ini bukanlah hal baru. Terlebih lagi, kekuatan besar di Canaya telah berperang sejak pertempuran di Sungai Onsi. Tidak peduli siapa yang benar atau siapa yang benar, salah. Pada titik ini, tidak ada lagi yang membutuhkan alasan untuk menyatakan perang terhadap orang lain. Karena takdir telah mempertemukan kita, mari kita nikmati makanan kita. Masakan dari Doveston tidak akan enak jika sudah dingin, ucap Wilbur sambil tersenyum, namun suasana di dalam ruangan tetap mencekam. Saat itu, seseorang mendorong pintu rumah pertanian hingga terbuka. Wilbur mendengar keributan itu dan menoleh keluar. Di sana, dia melihat ajudannya berlari masuk. Melapor masuk, kata ajudan itu. Masuk, jawab Wilbur datar. Ajudan memasuki ruangan dan membungkuk hormat sebelum melaporkan, Komandan, tentara Sekutu Timur telah mengirim orang ke sini untuk menjemput Nona Smith. Salah satunya adalah penggarap alam dewa dengan hanya satu tangan, dan yang lainnya adalah Zachary Lin. Raja penakluk perang dari tentara penjaga. Mereka berada di luar desa sekarang.
Setelah mendengar itu, Wilbur terkekeh dan menginstruksikan, undang mereka masuk. Apa yang kamu tunggu? Bab 1217. Carl dan Zachary merasakan ada yang tidak beres setelah mereka masuk ke kamar. Namun, setelah melihat Josephine selamat dan sehat, mereka tidak memikirkan masalah itu lebih jauh. Carl segera menghampiri wanita tersebut untuk memeriksa kondisinya. Jangan khawatir, sekarang aku sudah membawanya kembali, aku akan memastikan keselamatannya, kata Savion kepada kedua pria itu dengan ekspresi dingin. Meskipun mereka tidak mengetahui kejadian yang terjadi sebelumnya, mereka bersyukur Savion secara pribadi mengantar Josephine kembali. Zachary membungkuk pada Savion dengan rasa terima kasih dan berkata, "Terima kasih." Savion menerima busur tanpa perubahan ekspresi apapun. Dia kemudian mengejek dan berkata, "Kau membungkuk kepadaku atas nama Jonathan. Ini pertukaran yang adil. Aku telah membawa Josephine kembali dengan selamat. Beritahu Jonathan bahwa kita seimbang. Dia menyelamatkanku sekali, dan aku menyelamatkan istrinya dan nak. Kita seimbang sekarang." Ketika Wilbur melihat Savion berdiri, berniat pergi, dia mencoba membujuknya untuk tetap tinggal. "Berangkat begitu cepat, Tuan Savion. Mengapa tidak tinggal lebih lama lagi dan makan?" Savion menoleh ke Wilbur sambil menahan keinginannya untuk menghunus pedangnya. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dia menjawab dengan tenang, "Saya dapat memberi Anda beberapa informasi berharga sebagai tanda niat baik, mengingat upaya yang telah Anda semua lakukan dalam pertempuran di Doveston. Sekte-sekte utama dari wilayah Barat, Epea Barat, dan Remdik telah mengirimkan para penggarap tangguh mereka ke Doveston. Konflik ini telah melampaui dunia manusia. Kecuali jika Anda dapat dengan cepat mengalahkan pasukan Remdikian, tentara Sekutu Timur akan menghadapi malapetaka begitu mereka yang ada di dunia kecil muncul." Dengan kata-kata itu, Savion berbalik dan pergi. Namun, Wilbur benar-benar bingung. Berdiri di perapian, dia mencondongkan tubuh keluar jendela dan meninggikan suaranya untuk menarik perhatian Savion. "Apa itu, dunia kecil, Savion? Tolong jelaskan pada kami." Sayangnya, sesepuh itu telah menghilang dari desa tanpa jejak. Wilbur perlahan berbalik menghadap dua orang di belakangnya, tatapannya dipenuhi kebingungan. "Apakah tentara Sekutu Timur telah menyembunyikan informasi penting dariku? Misalnya, apa, dunia kecil, atau alasan yang mendasari perang ini? Jika ini hanya sebuah invasi, masuk akal jika para penggarap dari Remdik datang. Tapi apakah orang-orang dari wilayah Barat dan Epea Barat datang ke Doveston?" Zachary menggaruk kepalanya dengan bingung, tidak dapat memberikan jawaban langsung atas pertanyaan Wilbur. Sebuah dunia kecil telah muncul di punggung Bukit Delisgar. 8 keluarga terhormat, 6 sekte besar, dan bahkan para penggarap tangguh dari Remdik semuanya telah masuk untuk mengungkap rahasia di dalam tempat itu. "Tahukah kamu? Bagaimana mungkin aku tahu?" Wilbur bertanya dengan bingung sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Carl. "Apakah kamu sadar akan hal ini?" Carl mengangguk setuju. "Tentu saja, saya mengetahui hal ini. Saya bertanggung jawab mengumpulkan intelijen untuk pasukan khusus kegelapan. Mengapa kamu tidak membagikan informasi ini sebelumnya?" Wilbur berteriak frustrasi. Meskipun dia telah menemukan banyak cerita tentang dunia kecil dalam studinya, dia belum pernah menyaksikannya secara langsung. Fakta bahwa peluang luar biasa terjadi di Doveston, ditambah dengan aliansi dekatnya dengan kantor Asura, membuatnya bertanya-tanya mengapa tidak ada yang berpikir untuk memberitahu dia lebih awal. "Kami berasumsi kamu sudah menyadarinya," Zachary melanjutkan dengan malu-malu, "tentara Yaleviu mempunyai jaringan intelijen khusus, dan Doveston selalu menjadi wilayah yang kamu incar sehingga akan ada lebih banyak personel intelijen. Berita tentang dunia kecil telah menyebar jauh dan luas. Kami benar-benar mengira kamu mengetahuinya." Sialan. Carl, sialan itu membuat Doveston menjadi benteng yang tidak bisa ditembus. "Aku ingin mengirim agen intelijenku ke sana, tapi itu hampir mustahil. Terlebih lagi, aku akan mengerahkan agenku ke negara-negara besar seperti Kransbay atau Veston. Siapa di negara-negara besar mereka? Apakah orang waras akan mengirim seseorang ke Delisgar Ridge, tempat yang dingin dan berpenghuni?" Saat Wilbur melampiaskan rasa frustrasinya, dia melemparkan komputernya ke tangan Zachary. "Sinkronkan koordinat dunia kecil ke perangkatku. Aku segera menuju ke sana."
Karena kamu di sini, pastikan Josephine diantar ke lokasi yang aman. Bagaimana bisa Savion bodoh itu mengirimnya ke medan perang? Jonathan akan datang ikuti aku jika dia terluka. Aku tidak mau bertanggung jawab. Zachary dengan cepat menyinkronkan koordinat di komputer Wilbur. Selesai. Harap berhati-hati ketika Anda berada di sana. Tuan Goldstein mengirimi kami pesan sebelum memasuki dunia kecil, hampir 200 orang telah masuk. Yang terlemah di antara mereka berada pada fase pemula alam dewa, dan ada sekitar 16 atau 17 penggarap alam ilahi. Jika kata-kata Savion benar, orang-orang dari Epea Barat dan wilayah Barat akan menambah jumlah yang sudah bertambah. Wilbur mengerutkan alisnya, dan tanpa membuang waktu, dia berbalik dan pergi. Zachary tidak bisa menahan senyumnya. Hei, bagaimana dengan pasukan Yaleviummu? Urusi urusanmu sendiri. Aku tidak ingin kamu mengkhawatirkan pasukanku, balas Wilbur dengan kutukan sebelum menghilang dari halaman. Setelah memastikan bahwa Wilbur telah pergi, Carl dan Zachary saling tersenyum penuh pengertian. Kemampuan Tuan Goldstein dalam memprediksi masa depan sungguh luar biasa. Dia bahkan meramalkan reaksi Wilbur, kata Zachary. Mendengar nama Jonathan disebutkan, Josephine segera menyela, kamu bisa menghubungi Jonathan. Sayangnya, Tuan Goldstein telah memasuki dunia kecil dan memutus semua komunikasi. Tapi yakinlah, Nona Smith, dengan kekuatannya, dia tidak akan berada dalam bahaya. Josephine mengerutkan alisnya saat dia mengingat percakapan mereka sebelumnya. Tapi kamu menyebutkan ada kultivator alam dewa yang terlibat. Tuan Goldstein juga berada di alam dewa. Kata-kata Zachary membuat Josephine tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas lega dan tersenyum. Sepertinya tidak ada yang tidak bisa dicapai Jonathan. Baiklah, aku tidak begitu mengerti tentang kultivasi, tapi yang bisa kulakukan hanyalah melahirkan putranya dan membiarkannya pulang ke rumah untuk merawat anak itu. Zachary menggosok tangannya dan menjawab, itu benar. Biarkan Tuan Goldstein merawat anak laki-laki tersayang itu. Dia harus mewariskan semua keahliannya kepada putranya dan biarkan kami, para paman dan orang tua, membantunya dalam mengelola kantor Asura. Sebelum Zachary menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan sensasi dingin menjalar ke tulang punggungnya. Dia dengan gugup mengangkat pandangannya untuk bertemu dengan tatapan tajam Josephine. Dia mengepalkan tinjunya dengan mengancam di depannya dan memperingatkan, saya akan membunuh siapapun yang berani mengajari anak saya budidaya. Bab 1218. Di pusat komando bawah tanah di bagian utara Kransby, putaran pertama istirahat telah berakhir. Leslie, bersama yang lainnya, telah sadar sepenuhnya. Leslie duduk di kursi dan menatap kosong ketumpukan laporan pertempuran di depannya. Kami telah menyiapkan cairan pengisi ini untuk mengisi kembali energi Anda, kata Donald sambil memberikan secangkir cairan hijau tua kepada Leslie. Dia melirik Donald dan memperhatikan ada dua minuman di tangannya. Salah satunya adalah cairan pengganti berwarna hijau tua yang dia tawarkan padanya, dan yang lainnya adalah segelas jus jeruk untuk dirinya sendiri. Leslie menunjuk ke gelas jus jeruk dan berkata, saya ingin meminumnya. Namun, Donald menggelengkan kepalanya sedikit. Itu milikku. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Kamu bisa minum ini. Leslie mendorong cairan pengisian ke arah Donald. Namun, dia mengangkat tangannya dan mendorong gelas itu kembali padanya. Rasanya tidak enak. Leslie memandangnya dengan campuran antara geli dan jengkel. Meskipun usianya masih 12 tahun, dia memiliki kemampuan luar biasa untuk memberikan rasa penindasan yang tak dapat dijelaskan padanya setiap kali mereka bertemu. Mungkin itulah kekuatan seorang anak ajaib. Mengangkat gelas berisi cairan pengisi, Leslie menarik napas dalam-dalam sebelum dengan cepat mengonsumsi seluruh isinya dalam satu tegukan. Tahan keinginan untuk muntah. Segelas cairan pengisi ini harganya hampir 100.000. Ucapan Donald memaksa Leslie untuk menahan rasa mualnya saat dia dengan paksa menelan cairan tersebut. Selanjutnya, dia segera mengambil jus buah darinya dan segera mengkonsumsinya. Setelah menenggak segelas jus, Leslie akhirnya kembali tenang. Dia menunjuk ke arah Donald dan menghela nafas lega. Donald, izinkan saya memperingatkan Anda. Jika Anda berani memaksa saya untuk beristirahat lagi, saya pribadi akan menyeret Anda ke pengadilan militer. Tahukah Anda jika musuh membuat pengaturan strategis baru selama 2 jam ini, dan kami tidak melakukannya? Jika kita tidak merespon dengan tepat,
hal itu bisa menyebabkan kekalahan yang signifikan. Donald menunjuk ke arah komandan tingkat pertama di sekitarnya dan menjawab, Anda harus percaya pada orang-orang ini. Sebelum kedatangan Anda, mereka adalah komandan yang luar biasa. Namun, tampaknya mereka telah kehilangan kemampuan berpikir sejak seseorang yang mampu seperti Anda tiba. Jikalau begitu, mereka seharusnya tidak berdiri di sini. Meskipun kata-kata Donald tidak terlalu kasar, itu cukup untuk membuat komandan tingkat pertama menghindari kontak mata. Ketika Leslie dihadapkan pada situasi tersebut, ada beberapa perlawanan awal dan upaya untuk mempersulitnya. Akhirnya, mereka kehilangan kemampuan berpikir. Dihadapkan pada skenario medan perang yang sama, strategi dan tata letak Leslie sangat berbeda dari mereka. Seringkali diperlukan waktu beberapa jam bagi komandan tingkat pertama untuk memahami niat Leslie setelah rencananya mulai berlaku. Bukan karena para komandan ini kurang memiliki keinginan untuk belajar, namun situasi medan perang terus berkembang. Setiap perintah yang dikeluarkan oleh komandan di kedua sisi menyerupai permainan catur yang dimainkan dari kejauhan. Pergerakan mereka memerlukan tindakan cepat, karena penundaan sedikit saja dapat mengakibatkan kepasifan total. Sebelum para komandan tingkat pertama ini dapat sepenuhnya memahami niat Leslie, dia telah mengambil langkah selanjutnya dan mengambil langkah berikutnya. Setelah 2 hari adaptasi, para komandan menyadari bahwa mereka tidak dapat mengikuti pemikiran konvensional Leslie. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menyerah. Namun, tidak ada yang bisa mengantisipasi bahwa keputusan komandan tingkat pertama untuk menyerah akan menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam efisiensi sistem komando secara keseluruhan. Saat Leslie dengan cepat mengatur dokumen di depannya, seorang tentara muda dengan cepat mendekatinya. Panglima tertinggi, Zachary dan Zero saat ini sedang mengawal Josephine ke Cransby. Kami telah mengirimkan personel untuk menerima mereka, lapor tentara itu. Namun, Zachary mengirimi kami rekaman file audio ke pusat pemrosesan intelijen kami sebelumnya. Saya yakin Anda perlu melihatnya. Buka, kata Leslie, matanya tertuju pada dokumen di tangannya. Tentara itu membuka perangkat genggamnya dan memutar rekamannya. Itu suara Savion. Sekte-sekte besar dari EPA Barat dan Remdik telah mengirimkan para penggarap tangguh mereka ke Doveston. Konflik ini telah melampaui dunia manusia. Kecuali jika Anda dapat dengan cepat mengalahkan pasukan Remdik, tentara Sekutu Timur akan menghadapi kehancuran tertentu begitu mereka yang berada di dunia kecil muncul. Petik 2. Suara dingin Savion bergema di seluruh pusat komando, dan semua mata tertuju ke sumbernya. Leslie mengangkat kepalanya dan memandang bawahannya. Suara siapa itu? Savion Osborn, seorang tetua dari keluarga Osborn, jawab orang itu sambil mengetik dengan cepat di keyboard. Selanjutnya, gambar Savion langsung muncul di proyeksi tengah. Terence berdiri di samping Leslie dan mengerutkan alisnya. Savion mungkin tampak ceroboh dan tidak dapat diprediksi, tapi dia tahu bagaimana menangani segala sesuatunya dengan bijaksana. Jika dia memberikan informasi intelijen seperti itu, kemungkinan besar hal itu benar. Leslie menoleh ke arah Donald dan menginstruksikan, bangunkan semuanya. Bagi yang belum istirahat, suntik mereka dengan obat perangsang. Jangan bilang kamu tidak punya. Sambil mengalihkan perhatiannya pada Freddy, dia melanjutkan, apakah kita punya mata-mata di EPA Barat dan wilayah Barat? Aku perlu mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang pergerakan mereka, termasuk personel militer dan para kultivator. Berikan tugas ini pada timku untuk melakukan penyaringan menyeluruh. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, kirim Zero dan Zachary ke garis depan segera. Josephine tidak memiliki kemampuan tempur. Bahkan jika dia mati, itu tidak akan mempengaruhi hasil pertempuran. Namun, tim mereka membutuhkan bimbingan dan kepemimpinan. Selanjutnya, dia menginstruksikan Terence, hubungi tentara Zaidam. Kerahkan semua pesawat dari 2 legionmu ke tentara Misona dan tentara Susona. Kumpulkan semua bom napalm yang tersedia dan arahkan ke 2 bandara. Saat semua orang bergegas melaksanakan perintahnya, Leslie memberikan satu perintah terakhir kepada Freddy. Hubungi Panglima Angkatan Darat Yellowview. Saya butuh kerja sama mereka. Mendengar kata-kata Leslie, keheningan singkat menyelimuti ruangan. Meskipun terjadi pertempuran menegangkan sebelumnya, Leslie tidak pernah menyebut tentara Yellowview. Meskipun kedua legiun bertempur bersama, mereka beroperasi secara terpisah dan tidak pernah bekerja sama.
Semua orang bertanya-tanya apa yang menyebabkan Leslie tiba-tiba merasa cemas setelah mendengar kata-kata Savion. Di tengah hutan belantara di dunia kecil, Jonathan dan Stellario mendapati diri mereka terluka dan dikelilingi oleh ular yang jumlahnya sangat banyak. Ular-ular ini, meskipun panjangnya hanya beberapa meter, memiliki kekuatan Grandmaster Realm. Ada hampir 1000 ular mengelilingi mereka. Bahkan dengan Seboksia, sekutu tangguh di sisi mereka, mereka mendapati diri mereka terjebak, tidak mampu melarikan diri dari serangan tanpa henti dari binatang iblis ini. Satu-satunya hal yang membuat mereka tetap hidup adalah bel perunggu karena mampu menahan serangan fisik. Tampaknya, mereka sudah lama binasa. Bab 1219. Stellario, bukankah Maloris terkenal dengan keahliannya menangani ular dan serangga? Mengapa kamu berjuang melawan mereka sekarang? Pakaian Jonathan berlumuran darah merah. Ular-ular itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, menyuntikkan racun yang tidak diketahui ke dalam aliran darah korbannya melalui gigitannya. Meskipun nyawa mereka tidak terancam karena Divine Lock Seboksia, luka mereka terbukti sulit untuk disembuhkan. Jonathan dan Stellario berada dalam keadaan panik karena mereka gagal untuk beregenerasi secara instan, bahkan dengan pemasukan kekuatan hidup Seboksia. Bagaimanapun, racun yang mampu melawan kekuatan Principle of Strength adalah ancaman yang mengkhawatirkan. Saat ini, Stellario mencengkeram belati dengan ekspresi muram. Metode yang diturunkan dalam keluarga saya tidak ada gunanya melawan ular-ular ini. Anda lihat bagaimana parasit saya tidak lebih dari makanan bagi mereka, jelas Stellario sambil batuk darah saat dia berbicara. Saat darahnya menetes ke tanah, ular-ular itu kabur dan melancarkan serangan mereka. Dentang, dentang, dentang. Di tengah kesibukan bentrokan yang menggema, Jonathan diliputi penderitaan yang tak tertahankan, seolah-olah organ dalam dirinya meledak. Kita tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kita butuh rencana, dan kita membutuhkannya sekarang. Jonathan berhasil mengucapkannya dengan gigi terkatup sambil berusaha memegang bel perunggu di atasnya. Meskipun bel tangan perunggu memberikan pertahanan yang kuat terhadap serangan fisik, bel tangan tersebut tidak memberikan perlindungan terhadap getaran dan hentakan yang terjadi kemudian. Setiap serangan ular saat mereka menabrak bel perunggu terasa mirip dengan pukulan dahsyat dari seorang Grandmaster. Jika mereka tidak segera menyusun rencana, Jonathan khawatir dia akan larut dalam genangan darah, seperti Sirius dari keluarga Osborn. Tunggu, seru Stellario sambil menggenggam erat belati hitam di tangannya. Saat darah hitam menetes dari ujung pedangnya, dia menggabungkan energi spiritualnya dengan darah tersebut sebelum menyentuh tanah, membentuk simbol yang aneh. Garis-garis hitam mulai muncul di kulit Stellario saat ia melakukan serangkaian segel tangan yang rumit. Perlahan-lahan, garis-garis hitam itu berubah menjadi serangga-serangga kecil, tidak lebih besar dari butiran pasir di bawah pengawasan Jonathan. Apakah semua metodemu meresahkan? Katanya sambil menatap Stellario tanpa daya. Stellario mengepalkan tangan kanannya ke udara, dan serangga-serangga itu dengan cepat berkumpul, mengambil bentuk pedang. Cukup bicara, buka penghalangnya. Ayo pergi, teriak Jonathan sambil mengulurkan tangannya untuk menyimpan kembali bel perunggu itu ke dalam ring penyimpanannya. Sialan kamu, Stellario mengangkat pedangnya dan memotong ular yang menancapkan taringnya ke lehernya. Bersamaan dengan itu, tato hitam di kulitnya meledak, berubah menjadi duri berlumuran darah yang menembus udara. Di mata Jonathan, Stellario menyerupai makhluk mirip Sep Asteris Derman yang sulurnya tajam menusuk ular yang menyerang. Saat itu, energi spiritual Seboksia terwujud di samping Jonathan. Mantra anak Mallory itu menguras vitalitas dan energi spiritualnya dengan cepat karena luka-lukanya. Kamu punya waktu 1 menit untuk melarikan diri dari sini. Kegagalan melakukan hal itu akan mengakibatkan konsekuensi yang mengerikan, Seboksia memperingatkan sementara Jonathan melawan gelombang serangan ular lainnya. Dalam keadaan normal, memiliki seorang kultivator yang kuat seperti Seboksia dan memiliki prinsip of strength akan memberi mereka keuntungan. Bahkan mungkin memungkinkan mereka untuk menegaskan dominasi atas dunia kecil jika mereka menginginkannya. Namun, yang membuat mereka kecewa, ular-ular di alam ini memiliki pertahanan yang mirip dengan perisai tak kasat mata. Mirip dengan serangga di gunung tanpa kembali yang bahkan kekuatan hidup Seboksia pun terbukti tidak efektif melawan mereka.
Intinya, prinsip of strength miliknya sepertinya hanya bekerja melawan entitas manusia di dunia kecil, menjadikannya sia-sia melawan binatang iblis ini. Di dunia kecil, semua pengaruh eksternal ditutup, menciptakan persaingan yang setara dan secara paksa mengatur ulang para penggarap dari alam ilahi dan alam dewa ke titik awal yang sama. Jonathan dengan berani menargetkan pusat kota, didukung oleh kepemilikannya atas manik spiritual yang berisi kekuatan hidup seboksia. Memiliki manik spiritual sementara yang lain kehilangan prinsip of strength, mereka memberinya kekuatan yang signifikan dan bahkan potensi untuk menggulingkan otoritas yang ada. Namun, Jonathan menjadi putus asa ketika dia mengetahui bahwa kekuatan hidup seboksia terbukti tidak efektif melawan binatang iblis itu. Kemudahan penduduk asli di dunia kecil menjinakkan serigala hijau dan binatang buas lainnya untuk transportasi menunjukkan keahlian mereka dalam menjinakkan makhluk liar. Mereka akan celaka jika menerobos masuk ke Yanopolis sementara Yanopolis dijaga oleh binatang buas seperti itu. Tolong bantu Stellario mendapatkan kembali vitalitasnya. Jonathan membelah seekor ular menjadi dua, merobek kepala ular itu dari bahunya dan melemparkannya ke samping. Teknik pelepasan elemen, tembok bumi. Energi spiritual melonjak dari kakinya saat tembok muncul dari tanah, mengurung Jonathan dan Stellario dalam pelukan pelindung mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Stellario bertanya, mengamati tembok setinggi 30 meter yang kini mengelilingi mereka. Jonathan awalnya bermaksud menggunakan teknik Earthly Escape untuk melarikan diri bersama Stellario, tetapi rencana itu dibatalkan setelah menyadari bahwa tanah dipenuhi lebih banyak ular daripada ruang kosong. Tanpa disadari mereka telah memasuki sarang ular. Jonathan menggunakan teknik Earthly Escape untuk mengangkat tanah di bawah ular, mengejutkan mereka sebentar dan menghentikan pengejaran mereka. Namun, kepanikan sesaat mereka dengan cepat mereda, dan mereka melanjutkan serangan mereka yang mengancam menuju Jonathan dan Stellario. Terjebak di dalam tembok yang melingkari, seperti tawanan di dalam sangkar, Jonathan dan Stellario diserang oleh banjir besar ular iblis yang turun. Apakah kamu sudah gila, Jonathan? Aku tidak akan ikut misi bunuh diri. Seru Stellario, sekutu serangganya berubah menjadi pisau hitam cepat untuk menangkis ular yang jatuh. Sementara itu, wajah Jonathan membara karena tekad saat ia dengan sigap membentuk serangkaian segel tangan. Teknik pelepasan unsur, api spiritual. Nyala api kecil menyala di ujung jari Jonathan, memancarkan aura menakutkan yang membuat tulang punggung Stellario merinding. Merasakan kehadiran firasat, Stellario menoleh ke arah Jonathan. Namun, sebelum dia bisa memahami situasinya sepenuhnya, cahaya menyilaukan muncul di depan matanya. Dalam sekejap, sebuah ledakan mendorongnya ke udara, membuatnya bingung dan melayang di udara. Bab 1220. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga menghancurkan udara, disertai dengan semburan nyala api di atas kepala Jonathan. Ruang tiga dimensi yang telah ia ciptakan menggunakan mantra bumi bertindak seperti meriam yang ditujukan pada langit, melepaskan semburan tekanan yang memusnahkan ular turun dalam tampilan eksplosif. Ketika api melonjak ke atas, mereka menemukan penghalang yang tidak terlihat, menyebabkan mereka meletus ke segala arah. Dalam sekejap, api menelan lingkungan di luar dinding tiga dimensi. Bertindak sebagai perisai pelindung, dinding melindungi Jonathan dan Stellario dari kekacauan yang berapi-api. Setelah ledakan mereda, Stellario menyisir api yang tersisa dan mendapatkan kembali pijakannya. Sial, kenapa kamu tidak menggunakan teknik itu sebelumnya? Mengapa Anda mengungkapkan kartu trump Anda di menit pertama bermain Dota? Jonathan balas, wajahnya pucat saat dia pingsan ke tanah. Hei, hei, hei. Stellario dengan tergesa-gesa menggunakan energi spiritualnya untuk mendukung Jonathan, memberikan pil roh untuk membantu mengisi kembali vitalitas dan energi spiritualnya. Ini akan membantu pemulihanmu. Itu tidak akan membunuhmu. Jonathan menelan arus itu dengan skeptis tetapi segera merasakan rasa lega ketika dia merasakan pemasukan energi spiritual yang lembut ke dalam tubuhnya. Namun demikian, sebagai tindakan pencegahan, dia menoleh ke seboksia dan menyatakan, perhatikan baik-baik kondisi saya. Jika ada yang serba salah, kalah dia. Cek kamu. Stellario tidak bisa berkata-kata, tatapannya tertuju pada bentuk Jonathan yang jatuh. Bahan-bahan pil roh tidak hanya mengisi kembali energi spiritual Jonathan tetapi juga memelihara vitalitasnya.
Namun, Jonathan menahan diri untuk tidak bertanya tentang komposisi pil, takut akan respons yang tidak menyenangkan dari Stellario yang mungkin membuatnya muntah. Api spiritual dan dinding yang menjulang adalah manifestasi dari mantra Jonathan. Ketika efek dari mantranya berkurang, api di luar berkurang, dan dinding mulai runtuh di bawah beban ular. Setelah debu mereda, Jonathan dan Stellario berdiri di atas gunung, mengamati mayat ular hangus yang berserakan di tanah. Sungguh sia-sia, Stellario menyesali, menggenggam segenggam ular tetap dan hancur mereka dengan energi spiritualnya. Jonathan ragu-ragu sebelum akhirnya berbicara ketika dia mengamati reaksi Stellario. Kamu tidak berencana untuk memelihara ini di dalam dirimu, kan? Sama sekali tidak. Stellario mengejek, memandang Jonathan seolah-olah dia sudah gila. Yang saya maksud adalah bahwa api Anda terlalu intens. Kami tidak akan bisa makan ular ini lagi. Demon kamu. Jonathan sejenak kehilangan kata-kata. Kamu Maloris benar-benar aneh, gumamnya, mengangkat pedang surga. Ada yang salah. Stellario melemparkan ular mati ke samping sementara serangga di lengannya tersebar dengan cepat, menetes ke tanah. Bayangan ular yang menyeramkan mulai muncul di pinggiran daerah di mana api spiritual telah mengamuk. Kepala ular yang tak terhitung jumlahnya terwujud di pohon dan tanah, mengirimkan duri Jonathan dan Stellario yang dingin. Jonathan, aku percaya api kamu telah membawa kami ke dalam masalah yang lebih besar. Memegangi handbell perunggu dengan erat, Jonathan menyarankan, mari kita gunakan handbell perunggu ini untuk berlari lebih cepat dari mereka. Kita bisa bergiliran bertahan dari serangan balik serangan mereka. Namun, sebelum Jonathan bahkan bisa menyelesaikan hukumannya, Stellario mengerutkan kening. Apa yang kamu bicarakan? Jika berlari adalah pilihan, kita akan melarikan diri sejak lama alih-alih berjuang untuk hidup kita di sini. Aku ingat ada tebing di depan. Jonathan menunjuk ke depan mereka. Kami melewatinya ketika kami melarikan diri untuk hidup kami, tetapi kami memutuskan untuk tidak melompat karena tebing ditutupi dengan lapisan kabut yang tebal. Kami tidak dapat melihat apa yang ada di bawah ini, apakah Anda ingat? Petik 2. Stellario menatap Jonathan dengan tak percaya. Kamu menyarankan agar kita melompat dari tebing. Jonathan mempertahankan ekspresi serius. Iya, jika kita tinggal di sini, kita sama baiknya. Tapi jika kita mengambil lompatan, kita mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Itu pilihanmu. Jonathan memegang tangan perunggu di atas kepalanya saat dia berbicara. Meskipun Stellario tampak ragu-ragu, ia tidak memiliki pilihan lain yang layak selain dengan enggan setuju dengan Jonathan. Namun, tepat ketika mereka akan melarikan diri dan melompat dari tebing, ular-ular di sekitar mereka tiba-tiba mulai mundur dengan cara yang terorganisir. Segera, sekelompok orang yang mengendarai serigala hijau muncul dari lingkungan. Mata Stellario melebar dalam heran ketika dia menoleh ke Jonathan. Kurasa kita tidak perlu lagi melompat dari tebing, bukan? Iya, Jonathan mengerutkan kening. Kurasa kita bisa memenuhi kematian kita di sini dan sekarang. 8 petani, masing-masing mengendarai serigala hijau, mengelilinginya. Para pembudidaya ini memiliki tingkat budidaya yang lebih lanjut di dunia Tuhan. Sementara penduduk desa 108 di dunia kecil adalah Grandmaster dalam hak mereka sendiri, mereka tidak terbiasa dengan metode budidaya. Ini membuat 8 budidaya, yang merupakan utusan dari kota luar Yanopolis, menonjol di antara mereka. Seboksia, bahkan jika binatang buas iblis kebal terhadap kekuatan hidupmu, itu masih mempengaruhi manusia, kan? Hehe, Seboksia terkekeh, menghilang sejenak sebelum muncul kembali dengan tangan diletakkan di kepala salah satu dari 8 penanam. Tidak, jangan. Suara renyah terdengar, menarik perhatian semua orang. Tatapan mereka jatuh pada seorang gadis jangkung dan ramping yang mendekati mereka. Berbeda dengan 8 budidaya, dia tidak mengendarai serigala hijau. Sebaliknya, dia naik bukit tanpa alas kaki, hanya mengenakan kulit binatang yang nyaris tidak menutupi kesederhanaannya. Jonathan tidak bisa tidak melongo pada kulitnya yang pucat dan kaki yang panjang dan ramping saat dia mendekatinya. Bedor tenggorokannya, dia berbicara, apa sebenarnya maksudmu? Gadis muda itu memberi Jonathan dan Stellario sekaligus sekali sebelum mengalihkan perhatian penuh ke Stellario. Kamu orang luar, bukan? Stellario menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Tidak, bukan aku. Tapi kamu mengenakan pakaian orang luar.
Gadis itu tertawa ringan pada penolakan Stellario. Stellario melirik pakaiannya sebelum beralih ke Jonathan. Jonathan telah berubah menjadi pakaian kulit binatang selama mereka di desa pegunungan untuk berbaur dengan penduduk setempat di desa hulu. Selain itu, pertemuan mereka dengan binatang buas iblis meninggalkannya dalam keadaan babak belur. Memang, dia tampak seperti penduduk asli ketika dia berdiri di samping Stellario. Mempertimbangkan penampilan mereka, Jonathan melangkah maju dan berlutut di satu lutut. "Salam, Nona. Aku Grayson dari Upriver Village. Aku bisa membuktikan bahwa pria ini, mengenakan pakaian yang tidak konvensional, memang dari dunia luar." Bersambung.